Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 sampai 2026. Yang mana mata kuliah pada presentasi ini ialah mata kuliah perencanaan pembangunan dengan dosen pengampu Dr. Randus Kardiuni Datuk Mani MSI. Ya, lalu disusun oleh kelompok 2 yang terdiri anggotanya ialah Aulia Anissa Fitriani dengan NIM 20042190. Yang kedua, saya sendiri, Dista Sakila, 2004-2010. Yang ketiga, Faulia Deanisha, 2004-2207. Yang keempat, Habis Fitra Novian, 2004-2210. Dan yang terakhir, Siti Fazira Aranda, 2004-2283. Yang pertama yaitu presentasi pertama akan disampaikan oleh Siti Fazira Aranda, yang mana akan disampaikan kepada Siti Fazira Aranda. Disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Slide-nya, Bif. Ini laptop Dista loh, bukan laptop aku. Oh, Zira, terima kasih. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Des. Gazir. Di sini belum ada lagi Des itu. Masih bab 1. Latar belakang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun yang wajib disusun oleh seluruh pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai salah satu bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, di mana di Kabupaten Pesisir Selatan Bupati terpilih adalah Dr. Rusma Yul Anwar, MPD, dan Wakil Bupati Apoteker Rudi Haryansyah, SSI, sesuai dengan keputusan. Lanjut, Des. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 sampai 2026 merupakan jangka tahapan keempat atau tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2005 sampai 2025. Sehingga penyusunan RPJMD tahun 2021 sampai dengan 2026 ini dilakukan dengan berpedoman Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2005 sampai 2026. Rumusan masalah. Apa saja yang termasuk kondisi
kondisi umum daerah pesisir selatan tahun 2021 sampai dengan 2026. Yang kedua, bagaimana strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Dan yang ketiga, apa saja permasalahan yang ada pada pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan masa untuk mengetahui bagaimana rencana pembangunan jangka menengah daerah pesisir selatan dari tahun 2021 sampai 2026, mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Yang ketiga, mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan. Yang keempat, RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 sampai 2026 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Pesisir Selatan dan menjabarkan ke dalam dokumen perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah 5 tahun ke depan. Kanan kiri. Tujuan disusunnya RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 sampai 2026 yaitu sebagai pedoman dalam menyusun RKPD dan Renstra pada tahun 2021 sampai 2026. Bab 2 pembahasan. Yang bisa kita lihat di gambar yaitu kondisi umum daerah batas wilayah administrasi Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi, Kabupaten Pesisir Selatan terletak di ujung paling selatan Provinsi Sumatera Barat, dilalui jalur lintas Barat Sumatera dan berada di persimpangan strategi menuju Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi. Secara geografi, Kabupaten Pesisir Selatan terletak di titik 00573121 LS 2028 4232 LS dan 10.100174864 BT sampai dengan 10.10.17 34,3 BT dengan luas kurang lebih 6.049,34 km atau 14,22% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas wilayah ini, maka Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kabupaten terluas di Provinsi Sumatera Barat. Panjang garis pantai Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 220 km. Membentang dari perbatasan dengan Kota Padang di utara sampai ke perbatasan dengan Provinsi Bengkulu di selatan. Pada gambar dapat dilihat posisi Kabupaten Pesisir Selatan secara administratif. Secara administratif, Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 wilayah kecamatan dan 182 wilayah nagari. Jumlah nagari atau nama lain dari desa yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Selatan adalah yang terbanyak di antara kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat. Gambaran terhadap luas masing-masing kecamatan dan jumlah nagari serta di kampung dapat dilihat dari tabel berikut. Secara topografi, ketinggian wilayah di pesisir selatan dibedakan menjadi yang pertama 0 sampai 200 meter dari permukaan laut meliputi 43% dari luas wilayah
Kabupaten Pesisir Selatan dengan topografi relatif datar dan bergelombang. Yang kedua, kurang 200 MDPL sampai dengan 700 MDPL, meliputi 28% dari luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan topografi berbukit dan bergelombang. Yang ketiga, kurang dari 750 MDPL sampai dengan 1.250 MDPL, meliputi 15% dari luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan topografi berikut dan bergelombang. Yang keempat, kurang dari 1.250 MDPL sampai dengan 2.000 MDPL, meliputi 12% dari luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Dan yang terakhir, kurang dari 2.000 MDPL, meliputi 2% dan dari wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan topografi terjal dan curam. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Pesisir Selatan termasuk kepada daratan rendah. Strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 sampai 2026. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah atau perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Dari rumusan arah kebijakan tersebut di atas, maka ditentukan arah kebijakan setiap tahunnya yang akan dilaksanakan sesuai dengan prioritas daerah untuk pembangunan ke depannya. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yang dijabarkan setiap tahunnya yaitu yang pertama, rencana pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun pertama 2022 RPJMD diarahkan pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan pesisir selatan lebih bermartabat. Prioritas pembangunan di titik keberatan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanganan dampak pandemi COVID-19, reformasi birokrasi dan sosial budaya. Yang kedua, rencana pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 RPJMD, yaitu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyiapan sumber daya manusia unggul, pengembangan potensi wisata dan pangan serta peningkatan pelayanan publik. Prioritas pembangunan di titik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemulihan ekonomi di sektor pariwisata, pangan, dan infrastruktur, serta peningkatan pelayanan publik. Yang ketiga, rencana pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun ketiga 2024 RPJMD diarahkan pada peningkatan daya saing daerah dan produktivitas sektor unggulan prioritas pembangunan di titik keberatan pada peningkatan kualitas. Yang keempat, rencana pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun keempat 2025 RPJMD diarahkan pada pemantapan industri pangan lokal yang berdaya saing nasional dengan didukung oleh teknologi tepat guna. Yang kelima, rencana pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun kelima 2025 RPJMD diarahkan pada kemandirian daerah didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang bermartabat. Prioritas pembangunan dititik beratkan pada kemandirian ekonomi dan sosial budaya, peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan. Sampai mana, Kodis? Baiklah, terima kasih kepada Kak Zira. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Faulia Deanisya. Kepada Faulia, disilakan. Selanjutnya, berikut adalah program pembangunan daerah berdimensi kewilayahan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 sampai 2026. 1. Pengembangan sistem perkotaan. Pengembangan sistem perkotaan dimaksudkan
dimaksudkan untuk menggambarkan peran dan fungsi setiap kota dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan dalam lingkup Kabupaten Pesisir Selatan. Pengembangannya dilakukan melalui pembentukan pusat-pusat kegiatan yang ditetapkan secara berhierarki sesuai potensi yang dimiliki pusat kegiatan atau didasarkan pada arah kebijakan pengembangan. Berdasarkan kriteria dan arahan kebijakan pengembangan yang telah disampaikan, maka rencana struktur pusat kegiatan sampai tahun 2030 terdiri dari 3 kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai PKL, 4 kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai PPK, dan 18 pusat permukiman di nagari dengan berfungsi sebagai PPL, seperti pada tabel berikut. Next. Dua rencana kawasan lindung. A. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. A. Hutan lindung. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Contohnya untuk mengatur tata air dan mencegah banjir. Luas hutan lindung yang direncanakan hingga tahun 2030 seluas 22.674 ha atau 3,70% dari luas wilayah. Luas tersebut didasarkan pada luas hutan lindung yang ditetapkan Menteri Kehutanan melalui SK nomor 35 tahun 2013 dan tata kawasan hutan yang telah disesuaikan dengan peta definitif administrasi Kabupaten Pesisir Selatan. Sebaran hutan lindung meliputi kecamatan, kota, 11 Tarusan, Bayang, Air Pura, Linggosari, Baganti, Pancung, Soal, dan Silaut. B. Kawasan lindung. Gambut kawasan lindung, gambut di Kecamatan Pesisir Selatan, seluas lebih kurang 44.115 hektar. Yang berada pada Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Linggosari Baganti, Kecamatan Air Pura, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Ranah Ampe Ulu Tapan, Kecamatan Basa Ampe, Balai Tapan, Kecamatan Lunang, dan Kecamatan Silaut. C. Kawasan resapan air. Kawasan resapan air seluas 123.382 hektar tersebar di Kecamatan Kota 11 Tarusan, Kecamatan 4 Nagari Bayangan Utara, Kecamatan 4 Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggosari Baganti, Kecamatan Air Pura, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Basa 4 Balai Tapan, dan Kecamatan Ranah Ampe Hulu Tapan. B. Kawasan perlindungan setempat. A. Kawasan sempadan pantai. Rencana penetapan kawasan sempadan pantai hingga tahun 2030 adalah pantai-pantai yang tersebar di Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan 4 Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggosari Baganti, Kecamatan Pancung Soal, dan Kecamatan Lunang, dan Kecamatan Silaut. Dengan kategori kawasan sempadan, pantai berupa kawasan yang memanjang di pesisir pantai minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah daratan. Pembangunan di sempadan pantai tetap dimungkinkan untuk pengembangan pariwisata. Pemanfaatan sempadan pantai ini tetap memperhatikan fungsi lingkungan sempadan pantai tersebut. Next. B. Kawasan sepadan sungai. Rencana penetapan kawasan sepadan sungai hingga tahun 2030 adalah 2.200 hektar. Pada aliran sungai yang ada di Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Bayang, 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 K
maupun TH kawasan perkotaan lebih kurang 4.416 hektar yang tersebar perkotaan Painan seluas 1.242 hektar, perkotaan Kambang seluas 2.040 hektar, dan perkotaan Tapan seluas 1.134 hektar. C. Kawasan konservasi. A. Kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, dan suaka alam wisata dengan total luas kurang lebih 316.750 hektar. B. Kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam yang terdapat di Kecamatan Pesisir Selatan terdiri dari Taman Nasional, yakni Taman Nasional Kerinci Seblat, dan kawasan Taman Wisata Alam seluas 259.660 hektar. Next. C. Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil atau disingkat KKP3K adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta perairan di sekitar yang dilindungi. Dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. KKP3K terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lainnya sesuai bentukan kawasan. KKP3K Pesisir Selatan terdiri dari Pulau Serojong, Pulau Ular, Pulau Subonta, dan Pulau Setan dengan luas 15 hektar. D. Kawasan lindung geologi. Kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan lindung geologi di Kabupaten Pesisir Selatan berupa kawasan sempadan mata air. Penetapan kawasan sempadan mata air dilakukan untuk melindungi keberadaan mata air sebagai salah satu sumber air permukaan dari kegiatan manusia yang mengganggu atau merusak sumber air dari kegiatan budidaya dan permukiman. Kriteria penetapan sempadan mata air berupa daratan dengan jarak 50-100 meter mengelilingi mata air, dan secara fisik berupa jalur hijau yang ditanami pohon atau tanaman laut yang memiliki fungsi konservasi. Sebaran sempadan mata air disesuaikan dengan sebaran sumber mata air yang menyebar di seluruh wilayah kecamatan di daerah ini. E. Rawan bencana. A. Kawasan rawan longsor. Kawasan rawan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan adalah seluas 181.440 hektar yang tersebar pada Kota Empat Tarusan, Empat Negari Bayang Utara, Bayang Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lenggayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Air Pura, Pancong Soal, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, dan Lunang. B. Kawasan Ranah Gelombang Pasang. Daerah ini berada di pinggiran pantai yang memiliki kecepatan gelombang 10-100 km yang diakibatkan oleh angin dan gravitasi bulan atau matahari. Daerah ini rawan terhadap gelombang pasang hampir di seluruh kecamatan, yaitu Kecamatan Kota 11 Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan Pajurai, Kecamatan Batang Kapas, Setara, Lenggayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Air Pura, Pancong Soal, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang, dan Silaut. C. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan tersebar pada seluruh kawasan hutan dengan luas lebih kurang seluas 149.868 hektar yang berada pada kawasan dengan tutupan lahan hutan di seluruh kecamatan. D. Kawasan rawan banjir. Banjir hampir sering terjadi terutama bila musim hujan. Daerah yang memiliki daerah terluas berpotensi terjadinya genangan banjir adalah daerah Barung-Barung Balantai, Duku, Pasar Tarusan, Pasar Baru, Gurun Panjang, Salido, Painan, Limpo, Jalamu, Pasar Kuok, Surati, Kambang,
Air Haji dan Tapan, Lunang, dan Silaut. Kawasan rawan gempa. Sebagian besar daerah ini rawan terhadap terjadinya gerakan tanah. Terkait dengan struktur dan jenis batuan, pembentukan kawasan ini memiliki kerawanan gerakan tanah meliputi seluruh kecamatan. F. Kawasan rawan bencana tsunami. Daerah ini berada pada wilayah pantai barat Sumatera, sangat rentan terhadap bencana tsunami karena berada pada lempengan Asia dan Eurasia, serta dilewati oleh jalur bukit barisan. Ciri-ciri yang dapat menimbulkan tsunami adalah gempa besar di dasar laut. Kedalaman pusat gempa kurang dari 60 km. Magnitudo gempa lebih besar dari 6,0 skala Richter. Jenis pergeseran gempa tergolong sesar naik atau sesar turun. Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka daerah berpotensi untuk terjadi tsunami seluas 43.713 hektar yang terdiri dari 10 kecamatan yang berada pada zona kerawanan tinggi. Kawasan abrasi pantai. Kawasan di pinggiran pantai barat Kabupaten Pesisir Selatan rawan terhadap terjadinya abrasi pantai seperti di Pasar Baru, Sago, Painan, Suranti, Kambang, dan Air Haji. Kawasan dengan risiko abrasi tinggi berada di Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Bayang, 4 Jurai, Lunang Silaut, Pancong Soal, Ranah Pesisir, dan Sutera. Kawasan cagar budaya. Potensi kawasan cagar budaya terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penetapan kawasan cagar budaya akan ditetapkan melalui keputusan Bupati Pesisir Selatan. G. Kawasan ekosistem mangrove. Kawasan ekosistem mangrove di Kabupaten Pesisir Selatan seluas 352 hektar yang terdapat di Pantai Ganting, Kapas, Kasai, Nipah, Kapuh, Karam, Raya, Mande, Nyalo, Pulau Cebada, Pasa Kambang, Pasa Gompong, Koto Nan Ampe, Pasa Yaji, Pasia Harapan, Pasia Barapa, Ranah Pesisir, Pantai Cermin, Hamparan Perak, Talua Limpaso, Tarata, Koto Nantigo, dan Bukit Tambun Tulang. Rencana kawasan budidaya. A. Kawasan peruntukan hutan produksi. Kawasan hutan produksi terbatas HPT tersebar di Kecamatan Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Air Pura, Pancong Soal, Basa Ampe Balai, Tapan, Ranah Ampe Ulu Tapan, Lunang, dan Silaut. Kawasan hutan produksi tetap tersebar di Kecamatan Lunang dan di Kecamatan Silaut. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi atau HPK tersebar di Kecamatan Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Air Pura, Pancong Soal, Basa Ampe Balai Tapan, Ranah Ampe Hulu Tapan, Lunang, dan Silaut. B. Kawasan peruntukan hutan rakyat. Rencana pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan adalah seluas 20.412 hektar. Dengan sebaran kawasan hutan rakyat dikembangkan di Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kecamatan 4 Negari Bayang Utara, Kecamatan Bayang, Kecamatan 4 Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Air Pura, Pancong Soal, Basa Ampe Balai Tapan, Linggo Sari Baganti, Ranah Ampe Hulu Tapan, dan Lunang. I. Kawasan peruntukan pertanian. 1. Kawasan tanaman pangan. Rencana pengembangan kawasan tanaman pangan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah seluas 45.291 hektar yang diarahkan untuk pemanfaatan secara intensif lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Kawasan tanaman pangan tersebar hampir di seluruh kecamatan, yakni Kecamatan Koto 4
Koto 11 Tarusan, Kecamatan 4 Nagari Bayang Utara, Bayang, 4 Jurai, Batangkapas, Sutera, Lengayang, Rana Pesisir, Linggosari Baganti, Air Pura, Pancong Soal, Basa 4 Balai Tapan, Rana Ampe Hulu Tapan, dan Lunang, 2 kawasan hortikultura. Rencana pengembangan kawasan pertanian hortikultura di Kabupaten Pesisir Selatan seluas 33.053 hektar yang tersebar di Kecamatan Batangkapas, Kecamatan Bayang, Kecamatan Pajurai, 4 Nagari Bayang Utara, Kota 11 Tarusan, Lengayang, dan Sutera. Selain itu, daerah potensi perkebunan juga dapat dikembangkan sebagai kawasan pertanian hortikultura seperti Air Pura, Pancong Soal, BAB Tapan, Lunang, dan Silaut. Potensi kawasan agropolitan peternakan yang berlokasi di 4 kecamatan, yaitu Sutera, Lengayang, Rana Pesisir, dan Linggosari Baganti. Tiga, kawasan perkebunan. Kawasan perkebunan dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing yang memiliki prospek ekonomi cepat tumbuh menurut jenis komoditasnya. Pengembangan perkebunan meliputi kelapa sawit, karet, kakao, kopi, kelapa, pinang, Cassia-Vera, gambir, nilam, dan lain-lain. Rencana pengembangan kawasan perkebunan seluas 84.802 hektar yang tersebar di Kecamatan Air Pura, Kecamatan Basa Ampe, Balai Tapan, Kecamatan Pajurai, Kecamatan Lengayang, Linggosari Baganti, Kecamatan Lunang, Pancong Soal, Rana Ampe Hulu Tapan, Rana Pesisir, Silaut, dan Sutera. Pengelolaan perkebunan dapat dilakukan baik oleh perusahaan perkebunan maupun oleh masyarakat atau rakyat. Dalam rangka memacu perkembangan perekonomian daerah, tidak tertutup dan kemungkinan dikembangkan kawasan agropolitan yang berada di Kecamatan Batangkapas, Sutera, Lengayang, dan Rana Pesisir. 4. Kawasan peternakan. Pengembangan usaha peternakan dilakukan dengan pendekatan pengembangan kawasan sentra komoditi unggulan ternak dengan pendekatan agribisnis kawasan agropolitan di Kecamatan Sutera, Lengayang, Rana Pesisir, Linggosari Baganti dengan pusat pengembangan di Suranti. Terima kasih kepada Aulia Deanisha. Selanjutnya presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia Anissa Fitriani. Kepada Aulia Anissa Fitriani, disilakan. Baik, selanjutnya 5 kawasan pertanian. Dengan berkelanjutan target luas kawasan KP2B di Kabupaten Pesisir Selatan paling sedikit seluas 15 hektar. Pengembangan KP2B merupakan bagian dari peruntukan lahan pertanian lahan basah, lahan kering, dan hortikultura yang berada pada kawasan dengan daya dukung penyediaan pangan tinggi. Indikasi kawasan KP2B meliputi kawasan pertanian yang meliputi Kecamatan Koto 11 Tarusan, Bayang, 4 Jurai, Batangkapas, Sutera, Lengayang, Rana Pesisir, Linggosari Baganti, Air Pura, Pancung Soal, Basa Ampe Balai Tapah, dan Ranah Ampe Hulu Tapan. Selanjutnya J, kawasan peruntukan budidaya perikanan. Yang pertama, perikanan tangkap. Rencana pengembangan kawasan perikanan tangkap dikembangkan pada seluruh kecamatan yang memiliki wilayah pesisir dan laut, yakni Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan 4 Nagari Bayang Utara, Kecamatan 4 Jurai,
Kecamatan Batangkapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan Longayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggosari Baganti, Kecamatan Pasur Soal, Kecamatan Basa Ampe Balai Tapan, Kecamatan Lunang, dan Kecamatan Silaut. Selanjutnya, yang ketiga, perikanan budidaya. Rencana pengembangan perikanan darat, yaitu tersebar di seluruh kecamatan dengan sentra di Kecamatan Koto 11 Sarusan. Maaf, lanjut. Kecamatan 11 Sarusan, Bayang, Bayang Utara, 4 Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggosari Baganti, Tanjung Soal, Basa 4 Balai Tapan, dan Lunang Silaut. Kawasan budidaya perikanan dipusatkan di kawasan Minapolitan yang berlokasi di Kecamatan Kota 11 Sarusan atau kawasan Mandeh, dengan sarana penunjang berupa pangkalan pendaratan ikan carocok, tarusan, dan tempat pelelangan ikan di Api-Api, Kecamatan Bayang, Painan, Kecamatan 4 Jurai, serta Amping Para, Kecamatan Sutera. Selanjutnya, kawasan peruntukan pertambangan dan energi. Rencana pengembangan kawasan pertambangan dikembangkan pada wilayah pertambangan sebagai berikut. Yang pertama, kawasan pertambangan batubara mempunyai luas kurang lebih 8.489 hektar yang berada pada Kecamatan 4 Jurai, Batangkapas, Sutera, Ranah Ampe Hulu, Tapan, dan Lunang. Selanjutnya, yang kedua, kawasan pertambangan logam emas dengan luas kurang lebih 1.300 hektar berada pada Kecamatan 4 Jurai. Next. Yang ketiga, potensi kawasan pertambangan batubara mempunyai luas lebih kurang 215.545 hektar yang berada pada seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Yang keempat, potensi pertambangan bukan logam atau batuan seluas 63.902 hektar tersebar pada Kecamatan Koto 11 Tarusan, Patnagari Bayang Utara, Bayang, Batangkapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Tanjung Soal, Basa Ampe Balai Tapan, Ranah Ampe Hulu, Tapan, Lunang, dan Silaut. Selanjutnya, kawasan peruntukan industri. Untuk itu, rencana pengembangan kawasan peruntukan industri yang direncanakan berupa sentra industri kecil dan menengah yang meliputi yang pertama, industri perikanan, yang galangan kapal dan gambir berada pada Kecamatan Koto 11 Tarusan. Selanjutnya, industri kelapa sawit berada pada Kecamatan Lengayang, Kecamatan Lunang, dan Kecamatan Silaut. Selanjutnya, yang ketiga, industri rumah tangga dikembangkan pada seluruh kecamatan sesuai dengan potensi yang ada. Selanjutnya, kawasan peruntukan pariwisata. Rencana peruntukan kawasan pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas lebih kurang 805 hektar yang dikembangkan melalui pengembangan yang pertama, destinasi wisata, yang meliputi destinasi utama wisata Bahari Mandeh di Kecamatan Koto 11 Tarusan. Yang kedua, destinasi utama kawasan wisata Cerocok di Kecamatan 4 Jurai. Yang selanjutnya, destinasi utama kawasan wisata Pasir Putih, Kambang di Kecamatan Lengayang. Dan terakhir, destinasi utama Rumah Gadang Mande, Rubiah di Kecamatan Lunang. Selanjutnya, yang kedua, kawasan strategis pariwisata. Kawasan strategis pariwisata berupa objek wisata yang terdapat di Kecamatan Bayang dan Bayang Utara. Selanjutnya, kawasan strategis pariwisata berupa objek wisata yang berada di Kecamatan Bayang, Kapas, dan Sutera. Selanjutnya, kawasan strategis kepariwisata berupa objek wisata yang berada di Kecamatan Ranah Pesisir, serta yang menjadi kawasan potensial pariwisata adalah objek wisata yang berada di Kecamatan Linggosari Baganti.
Selanjutnya, kawasan strategis pariwisata berupa objek wisata yang berada di Kecamatan Air Pura, Kecamatan Silaut, Kecamatan Pancung Soal, dan Kecamatan Basa Ampat, Baletapan. 3. Kawasan potensial. Pariwisata berupa objek wisata yang berada pada Kecamatan Rana Ampe Hulu Tapan, Kecamatan Lunang, dan Kecamatan Silaut. N. Kawasan pemukiman. Rencana pengembangan kawasan pemukiman dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten yang dapat memenuhi kriteria sebagai permukiman, yang terdiri dari yang pertama, kawasan pemukiman perkotaan seluas 2.721 hektar meliputi perkotaan Painan, perkotaan Tapan, perkotaan Kambang, perkotaan Tarusan, perkotaan Pasar Baru, perkotaan Asam Kumbang, perkotaan Salido, perkotaan Pasar Kuo, perkotaan Suranti, perkotaan Balai Selasa, Air Haji, Indarapura, Tamuan, Bakali Indarapura, Pasar Beriang, Silaut, dan kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang. Selanjutnya yang kedua, kawasan pemukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 12.674 hektar yang meliputi seluruh nagari yang berada di luar kawasan pemukiman perkotaan. Kawasan pertahanan dan keamanan berada di Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari yang pertama Komando Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan di Painan, Komando Rayon Militer 01 Pancung Soal, Koramil 02 Ranah Pesisir, Koramil 034 Jurai, Koramil 04 Lengayang, Koramil 05 Batang Kapas, Koramil 06 Bayang, Koramil 07 Koto 11 Tarusan, Pos Pantau Angkatan Laut di Caraca Painan, Pos Pantau Angkatan Laut di Sungai Nyalo, dan tempat latihan militer Sungai Pinang. Program prioritas. Dalam penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terdapat rencana aksi yang terdiri dari 9 program prioritas yang dijabarkan dengan beberapa program yang akan dilaksanakan untuk perencanaan 5 tahun ke depan dengan rincian sebagai berikut. Di bawah ini adalah pemetaan rencana aksi program pembangunan berdasarkan Permendagri nomor 19 dan nomor 90 tahun 2020. Yang pertama, rencana aksi bidang pemerintahan dan hukum. Yang A, melakukan revitalisasi dan restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan daya guna melalui prinsip efisiensi, efektivitas, dan pemberdayaan menuju profesionalisme. Yang kedua, mewujudkan budaya melayani dengan ikhlas, responsif, dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan keahlian secara optimal. Yang D, menerapkan akuntabilitas publik sebagai perwujudan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Program yang akan dilaksanakannya, yang pertama program penunjang urusan pemerintahan daerah, kabupaten, atau kota. Yang kedua program kepegawaian daerah. Yang ketiga program pengembangan sumber daya manusia. Next. Ntar pas tabelnya bacanya bidang langsung ke program aja, jadi nggak usah penjabaran bidangnya. Oh, bidang aja, langsung ke programnya aja. Berarti ulang lagi, Dis. Lanjut aja, Cin. Oke. Selanjutnya bidang pendidikan. Program pertama yaitu program pengelolaan pendidikan. Yang kedua program pengembang kurikulum. Yang ketiga program pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat program pengendalian perizinan pendidikan. Selanjutnya bidang kesehatan. Yang pertama program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Yang kedua program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Yang ketiga program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Yang terakhir program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Selanjutnya bidang sarana, prasarana, dan infrastruktur. Program yang pertama yaitu pengelolaan sumber daya air atau SDA. Selanjutnya program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, program pengembangan permukiman, program penataan bangunan gedung, program penataan bangunan dan lingkungannya,
program penyelenggaraan jalan, program pengembangan jasa konstruksi. Selanjutnya, program penyelenggaraan penataan ruang, program pengembangan perumahan, kawasan pemukiman, perumahan dan kawasan pemukiman kumuh, peningkatan prasarana dan sarana dan utilitas umum, program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan pemukiman, penanggulangan bencana, pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan kebakaran, program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, program pengelolaan pelayaran, program penyediaan dan pengembangan sarana prasarana, program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, selanjutnya program peningkatan sarana distribusi perdagangan. Selanjutnya bidang ekonomi. Program yang pertama yaitu program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, program penanganan kerawanan pangan, program pengawasan keamanan pangan, program pelayanan izin usaha simpan pinjam, program pengawasan pemeriksaan koperasi, program penilaian kesehatan KSP atau WSP koperasi, program pendidikan dan latihan perkoperasian, program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, program pemberdayaan usaha menengah, kecil, dan usaha mikro, program pengembangan UMKM, program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Selanjutnya, program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan perlindungan hak kekayaan intelektual, program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, program perizinan usaha pertanian, program penyuluhan pertanian, program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, program pengembangan ekspor, program standarisasi dan perlindungan konsumen, program penggunaan pemasaran produk dalam negeri, program perencanaan dan pembangunan industri, program pengendalian izin usaha industri. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Habib. Kepada Habib, disilakan. Oke, dari slide berapa nih? 41 ya? Ya, Habib. Oke, program di bidang, kita suara kedengaran ya. Oh, di bidang kesejahteraan perempuan, pemuda, dan olahraga. Yang pertama, program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan. Yang kedua, program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan. Yang ketiga, program pengembangan kapasitas kepramukaan. Yang keempat, program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya, oke, kalau ini sampai sampai G aja ya. Yang bidang lingkungan itu yang pertama program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional. Yang kedua program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah. Yang C program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase. Yang keempat program perencanaan lingkungan hidup. Yang kelima program pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Yang F program pengelolaan keanekaragaman hayati atau KHT. Yang ketujuh, program pengendalian bahan berbahaya dan beracun atau B3 dan limbah bahan berbahaya dan beracun limbah B3. Yang H, program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan. Oke, yang ke-8. Oke, kita ulang kembali. Yang H, satu lagi ya. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH. Selanjutnya. Oke, yang ke-8 di bidang agama dan kemasyarakatan. Yang A, program koordinasi ketentraman ketertiban umum, tanda kurung,
kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, yang ke-9 bidang keamanan dan ketertiban umum. Yang pertama, program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum. Yang B, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Yang C, program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial. Apa masih lanjut, Dis? Masih B. Oke. Oh, yang 2.3 permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Yang pertama, terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Mengapa? PDRB Kabupaten Pesisir Selatan terus meningkat dalam rentang waktu antara 2016 sampai 2020. Namun, peningkatan yang terjadi cenderung memperlihatkan laju pertumbuhan dengan tren melambat antar waktu. Misalnya pada tahun 2016 dan 2017 saja yang telah mencapai angka 5,33% dan 5,41% pertumbuhan ekonominya, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 5,35% dan 4,81% pada tahun 2019. Kemudian terkontraksi minus 1,11% pada tahun 2020. Kontraksi ekonomi pada tahun 2020 tersebut juga sejalan dengan kontraksi ekonomi nasional sebesar minus 2,07. Juga Sumatera Barat sebesar minus 1,16% yang disebabkan karena aktivitas ekonomi nasional dan Sumatera Barat akibat pandemi COVID-19. Rentannya perekonomian daerah terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat seperti gejolak harga komoditi, dinamika perekonomian di tingkat nasional, dan hantaman krisis disinyalir menjadi penyebab tren perlambatan laju pertumbuhan ekonomi ini. Di samping masih sangat tergantungnya daerah terhadap sektor tradisional. Hal ini perlu disikapi lebih serius di masa depan dengan memperkuat fundamental ekonomi daerah serta mengupayakan terjadinya perubahan struktur perekonomian. Selanjutnya, yang kedua. Langsung aja yang kedua, B. Yang kedua, terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ya, oke. Rentannya perekonomian daerah terjadi perubahan yang terjadi di masyarakat seperti gejolak harga komoditi dan sebagainya. Yang kedua, masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kemiskinan. Mengapa? Di sebuah data yang dimana dibandingkan dengan kabupaten lainnya, penduduk miskin di kabupaten di Sumatera Barat itu sebesar 7,42%. Selain itu, data juga menunjukkan pengeluaran per kapita penduduk pesisir selatan masih sangat rendah dibanding rata-rata kabupaten atau provinsi. Pengeluaran per kapita pesisir selatan pada tahun 2020 mencapai 9,2 juta, lebih rendah dari rata-rata kabupaten yang mencapai 9,8 juta. Hal ini memperlihatkan bahwa masalah kesejahteraan harus menjadi perhatian yang paling utama atau yang paling perhatian ke depan. Selanjutnya, yang ketiga, relatifnya rendahnya daya saing sumber daya manusia. Kenapa? Data menunjukkan pada tahun 2016 hingga 2020 memperlihatkan bahwa IPM pesisir selatan selalu berada di bawah capaian IPM Provinsi Sumbar. Ya, bila dilakukan perbandingan terhadap IPM seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat, maka capaian IPM pesisir selatan itu hanya sekitar 69,090. Itu masih di peringkat ke-12 dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat, serta di peringkat 230 dari 540 kabupaten se-Indonesia. Yang keempat, terjadinya stagnasi kontribusi sektor unggulan terhadap perekonomian. Struktur perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan selama 5 tahun terakhir, RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021 hingga 2026,
masih dominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan secara rata-rata selama 2016 hingga 2020, yakni mencapai 39,27%. Namun, demikian, kontribusi sektor ini masih mengalami stagnasi, bahkan terus menurun setiap tahunnya. Secara rata-rata, kontribusi sektor ini penurunan mencapai sebesar 2,34% dalam waktu 5 tahun terakhir. Selanjutnya, yang kelima, tantangan geografis daerah. Tingginya kejadian dan potensi kebencanaan menjadi salah satu persoalan atau menjadi yang setiap tahun terus berulang, yang sering menimbulkan kerugian, korban, serta membutuhkan biaya yang besar untuk penanganannya. Selain masalah bencana, kondisi geografis daerah yang mayoritas merupakan kawasan lindung juga menjadi tantangan tersendiri. Hal ini akibatnya terbatasnya lahan yang boleh digunakan untuk kegiatan produktif. Selanjutnya, bentuk daerah yang memanjang lebih dari 200 km juga menjadi kendala dalam optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensinya, wilayah memanjang ini adalah tingginya biaya operasional dan pelambat pelayanan bagi masyarakat dan kecepatan pelayanan publik bagi masyarakat pun relatif lambat. Yang keenam, COVID-19 belum berakhir. Tantangan terberat adalah penanganan dan pemulihan pandemi yang menyebabkan ekonomi terjun bebas serta merubah pola hidup masyarakat menjadi lebih peduli terhadap budaya hidup sehat. Sementara peluang yang perlu diraih adalah bagaimana melahirkan inovasi di tatanan norma baru seperti inovasi pelayanan publik, budaya kerja, pola komunikasi dan informasi yang lebih efisien, lebih cepat, lebih efektif. Upaya pemulihan dan reformasi sosial pasca pandemi ini menjadi salah satu isu penting dalam penyelenggaraan pembangunan. Akhirnya, kesimpulan selanjutnya. Nah, kesimpulannya apa ya dari slide yang di atas tadi? Dari keseluruhan, ya ini perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan dengan arah tujuan dan kebijakan sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 tahun dan ketergantungan pada sektor tradisional. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat tercermin dalam lambatnya penurunan kemiskinan dan pengeluaran per kapita yang relatif rendah. Daya saing sumber daya manusia masih rendah diwujudkan dalam capaian indeks pembangunan manusia yang masih di bawah rata-rata provinsi. Stagnasi kontribusi sektor pertanian dan tantangan geografis juga termasuk ancaman bencana alam yang juga menjadi permasalahan yang perlu ditangani. Terakhir, yakni pandemi COVID-19 memperparah kondisi dengan dampak yang signifikan pada perekonomian dan perluasan tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, perlu juga perencanaan dan implementasi kebijakan yang lebih adaptif dan inovatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sekian presentasi dari Habib. Apabila ada kekurangan, kesalahan, terima kasih. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Habib dengan penyampaian Habib tadi. Maka berakhir presentasi kita pada malam ini. Nah, terima kasih kepada teman-teman telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Saya sebagai moderator, kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.